Bikitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ma qadaru, dan tidak mengagungkan siapa Yahud, Yahudu maksudnya orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengagungkan Allah pada Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan pada Allah. Haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada Allah. Aima'adimuhu, maksudnya tidak mengagungkan orang Yahudi pada Allah. Aima'adimuhu, maksudnya tidak mengagungkan orang-orang Yahudi pada Allah haqqa azamatihi, dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada Allah. Au ma'arahu, atau tidak mengetahuinya atau tidak mengenalnya Yahudi pada Allah haqqa ma'rifatihi, dengan sebenar-benarnya makrifat kepada Allah. Jadi mereka sebenarnya tidak mengetahui atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka ingkar atas apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada satu asbabun nuzul, ketika salah satu dari orang Yahudi, pentolan orang Yahudi datang ke Nabi Muhammad bertanya tentang kenabian Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau ingin aku ceritakan atau kabarkan tentang hal yang diturunkan kepada Nabi Musa, bahwa Allah tidak menyukai kepada al-akhbar, ya, orang-orang yang alim dari orang-orang Yahud yang dalam keadaan as-samin, gemuk. Di dalam hadis itu obesitas, ya, kegemukan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maksudnya apa? Orang gemuk berarti dia orang banyak makan. Orang gemuk itu berarti banyak di tepung bulan kompak. Jadi nggak suka Allah Subhanahu wa taala itu dengan orang-orang yang kegemukan, dalam artian dia hanya menjadi hambanya perut dan hambanya kita tidur makan, apalagi sampai barang-barang haram. Ada itu dalam hadis Sahih Muslim yang menjelaskan Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah tidak menyukai kepada orang alim tapi gemuk. Nah kebetulan itu orang Yahudi itu gemuk, tersinggung dari ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gemuk ini bukan berarti orang gemuk gak baik, bukan. Biasanya orang gemuk itu banyak penyakitnya, gitu. Karena banyak makan. Dasarnya gemuk karena dasar banyak makan, banyak tidur, ada kegemukan, obesitas, gula darah tinggi, gula, penyakitnya banyak, ya. Apalagi yang dikonsumsi barang-barang halal, ya. Nah ini, jadi ingkar mereka ketika disuruh nulis oleh Nabi Muhammad, ya, apa yang didikte oleh Nabi Muhammad ternyata nggak sesuai dengan apa yang didikte oleh Muhammad, ya. Karena udah kadang nggak suka sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad menyindir itu orang. Nah, akhirnya Allah katakan turunlah ayat ini. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya memuliakan. Idh qalu, ketika berkatanya Yahud lin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika mereka berkata kepada Nabi Muhammad, waqad khasamuhu, dan sungguh menentang siapa Yahud pada Nabi Muhammad fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Mereka ingkar atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, kalau ente ingkar kepada Al-Quran berarti ente juga ingkar kepada apa yang diturunkan Nabi Musa.
Dan Nabi Musa dalam Tauratnya mengatakan Allah benci dengan orang alim tapi kamu nggak kesinggung tuh orang Yahudi. Apa ucapannya ilqalu ketika berkata Yahud dan Nabi ma anzalallahu ala basyarin, ma anzala tidak menurunkan siapa Allah ala basyarin atas manusia min syai'in dari sesuatu. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun dari manusia. Ya, kul katakanlah oleh Muhammad, kul katakanlah oleh Muhammad lahum pada Yahud, man adapun siapa itu anzala menurunkan siapa man alkitab pada alkitab alladzi jaa yang datang bihi dengan alkitab siapa Musa. Nah terus siapa yang menurunkan alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Kalau memang Allah tidak menurunkan Al-Quran kitab kepada manusia, nah, terus siapa yang menurunkan ke Nabi Musa? Nuran yang menjadi cahaya, wahudan dan menjadi petunjuk linasi kepada umat manusia. Taj'alunahu halai menjadikan engkau ya Allah pada orang-orang Yahud pada Alkitab. Taj'alunahu yang halai menjadikan engkau orang-orang Yahud pada Alkitab bil ya'i dengan ya yaj'alu wa ta'i dan ta bil mawadi dalam tempat-tempat asal satu yang tiga menjadikan mahmul yang qaratisa pada lembaran-lembaran yang kalian jadikan kitab Taurat pada lembaran-lembaran. Kalau kalian katakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu kepada manusia, lah terus yang menurunkan ke Nabi Musa Alkitab yang menjadi cahaya dan petunjuk yang kalian catat itu terus siapa? Balik bertanya. Ayat tubunahu maksudnya yang orang-orang Yahudi mencatat pada Alkitab. Bidafati di dalam buku-buku muqatta'atin yang terpecah berai atau yang terberai-berai, yang terpisah-pisah. Ada yang di tulang, ada yang di daun dan sebagainya, pelepah kurma. Tubudunaha yang menampakkan Yahud pada ya Alkitab ya qaratis ya tubudunaha yang menampakkan Yahud pada qaratis kertas-kertas tersebut, lembar-lembar tersebut. Aima maksudnya perkara yuhibbunahu yang menyukai siapa Yahud ibda'ahu pada menampakkan qaratis, ibda'ahu pada menampakkan ma ya minha dari qaratis yang kalian catat kemudian kalian sebarkan dari yang kalian sukai. Namun watufuna dan menyembunyikan kalian kasiran pada perkara yang banyak mimma dari perkara pihak yang ada di dalam qaratis. Kemudian sedikit kalian tampakkan tapi yang banyak kalian sembunyikan. Contohnya karena di Muhammadin seperti sifat-sifat Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam Taurat. Ya, mereka tampakkan sebagian, namun kebanyakan mereka sembunyikan, tidak mereka sebarkan. Wa ulimtum dan diajarkan kalian ayyuhal yahud wahai orang-orang Yahud bil Qur'an di dalam Al-Qur'an diajarkan ma pada perkara lam ta'lamu yang tidak mengetahui kalian pada ma antum maksudnya kalian semua wala aba'ukum dan juga tidak bapak-bapak kalian. Yang kalian diajarkan orang-orang Yahud pada Al-Qur'an yang kalian belum mengetahui dan bapak-bapak kalian belum mengetahui minat Taurati diantaranya dari kitab Taurat. Dibayanima dengan menjelaskan perkara iltabasa yang serupa bahwa alaihi atas kalian semua. Wahtalahtum dan berselisih kalian semua bihi dalam ma yang kalian perselisihkan di dalam Al-Quran dijelaskan.
Qul katakanlah alaihi Muhammad, Allahu adapun Allah itu anzalahu menurunkan Allah pada kita. Yang menurunkan adalah Allah. Jadi jawab dari man anzalal kitab alladzi ja'a bi Musa. Siapa yang menurunkan Alkitab yang datang ke Nabi Musa yang menjadi cahaya dan petunjuk kepada umat manusia? Qul Allah. Nah, di situ membuang khabar. Qul katakanlah Muhammad, Allahu adapun Allah itu anzalahu ay anzalahu Allah. Ya. Itu anzalahu menurunkan Allah pada kitab. Illam yaquluhu, apabila tidak berkata orang Yahud pada lafaz Allah, kalau mereka tidak menjawab Allah, ya, kalau mereka tidak menjawab Allah, la jawaba, maka tidak ada jawab. Wairuhu yang selainnya Allah, nggak ada lagi siapa kalau bukan Allah. Summa darhum, kemudian tinggalkanlah olehmu ya Muhammad pada Yahud. Sumbadarhum, kemudian tinggalkanlah olehmu ya Muhammad pada Yahud fi khawdihim, di dalam ucapan batilnya Yahud. Udah biarin aja, antepin bahasa kita. Batilihim maksudnya ucapan batilnya Yahud. Yal'abuna halai bermain-main siapa Yahud, bersenda gurau siapa Yahud. Wa hadzal Qur'anu, adapun Quran ini itu kitabun, kitab. Anzalnahu, yang menurunkan aku pada Alkitab, mubarakun yang diberkahi, musaddiqun yang membenarkan, alladzi baina yadayhi yang ada di tangan di antara Al-Qur'an, alladzi baina yadayhi yang berada di antara Al-Qur'an, qablahu yang sebelumnya Al-Qur'an, minal kutubi dari kitab-kitab. Jadi Al-Qur'an ini kitab yang diberkahi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Walitundzira, dan agar menakut-nakuti engkau atau memberi peringatan engkau. Bitai dengan dibaca tak, litundzira, waliyai dan dibaca ya, liyundzira. Adpun yaitu diatafkan ala makna ma, atas maknanya lafaz qablahu yang sebelumnya, itu mira ai anzalahu, maksudnya aku menurunkan Al-Qur'an lil barokati, karena untuk mengalap barokah, lil barokati karena untuk mengambil barokah, wa tasdiki dan karena untuk membenarkan, walitumzira dan karena untuk memberikan peringatan, bihi dengan Al-Qur'an. Litumdira ummal qura, pada ahli penduduk Mekah. Dikatakan ummal qura karena pusat daripada satu wilayah yang semua orang menuju ke sana. Ummal qura pada penduduk Mekah, waman dan orang-orang haulaha yang ada di sekitar ummal qura. Ai ahla Makkah, maksudnya penduduk Mekah, wasairon nasi dan seluruh umat manusia. Tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk litungdira ummal qura wa man haulaha. Walladzina, dan adapun orang-orang yu'minuna yang beriman, siapa alladzina bil akhirati, dengan akhirat itu yu'minuna akan beriman, siapa alladzina bihi dengan Al-Quran. Orang-orang yang yakin dengan akhirat dia pasti beriman dengan Wahum halai, adapun alladzina ala sholatim, atas sholatnya alladzina itu yuhafiduna yang selalu menjaga. Kalau orang beriman dengan akhirat, dia akan beriman dengan Al-Quran, dan dia akan pasti menjaga sholat. Khaufan, karena takut, min iqabiha, dari siksaan akhirat. Khaufan, karena takut, min iqabiha, dari siksaan akhirat. Wa man, adapun siapa, ela ahada, maksudnya tidak ada seseorang pun itu adzlamu, lebih zalim, mimman, dari orang iftara yang berbuat-buat, siapa man Allahi atas Allah, kadiban pada kebohongan.
Tidak ada yang lebih zalim seorang pun daripada orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Biddi'ain nubuwati, dengan mengaku-ngaku menjadi nabi. Walam yunabba, dan tidak menjadi nabi. Siapa man dia bukan nabi ngaku menjadi nabi. Itulah orang-orang yang dikatakan man audlam, orang yang paling zalim. Qala, atau berkata man, atau dia berkata uhiya, diwahyukan ilayya kepadaku, tapi walam yuha, dan tidak diwahyukan ilaihi pada man apa syai'un, sesuatu. Dia berkatakan bahwa saya dapat wahyu, namun hakikatnya dia tidak mendapat wahyu, bukan nabi. Nazalat, turun apa ayat man adzlama mimman iftara fi Musailamah al-Kadzdzab, di dalam mensifati Musailamah al-Kadzdzab, orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Waman, dan juga dari orang. Tidak ada yang lebih zalim dari orang, atapnya mimman iftara, waman, dan juga dari orang qala, yang berkata siapa man, sa'unzilu mislama anzalallah, sa'unzilu, akan diturunkan kepadaku, mislama, semisal perkara, anzala, yang menurunkan pada ma siapa Allahu Allah. Mereka mengatakan akan diturunkan wahyu kepadaku sama seperti halnya yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Wahum, adapun man itu al-mustahzi'una, orang-orang yang mengolok-olok. Qalu, berkata siapa mustahzi'un, lau nasya'u, apabila ya Allah suka, apabila aku suka, senang, lakulna, maka aku katakan mislah hada, pada semisal Al-Quran. Walau tara, dan apabila engkau melihat ya Muhammad, wahai Muhammad, idh zalimuna, pada waktu adapun orang-orang yang zalim, al-mazkuruna, yang telah disebutkan, itu fi ghamaratil mauti, berada di ketika sakaratul maut, sakaratul maut, maksudnya ketika mengalami sakaratul maut. Orang-orang zalim, keadaan mereka ketika sakaratul maut. Wal malaikatu, halal pun malaikat itu basitu aidihim, yang beberkan tangannya, ilaihim, kepada zalimun, bidorbi, dengan memukul, wa ta'dzibi, dan menyiksa. Jadi ketika orang-orang zalim sakaratul maut, malaikat nyiksa, nempeleng terus, ya disiksa. Ya, disiksa oleh malaikat ketika sakaratul maut, orang-orang yang berbuat zalim. Yaquluna, hal berkata malaikat, lahum pada zalimun, ta'nifan, karena ya melakukan perbuatan kasar, ya, jadi dengan cara kasar, ya, menekan, ya, tempeleng, kurang aja, tempeleng lagi, jeder dari sakaratul maut, malaikat, ya, itu belum mati dari sakaratul maut. Akhriju, kata para malaikat, keluarkanlah oleh kalian semua anfusahum, pada ruh kalian semua, keluar ruh. Jadi mau nyabut ruhnya itu enggak secara halus, dipaksa itu ruhnya keluar, tempel, jeder, keluar, jeder, ya, dihajar terus sama malaikat. Ilaina, kepada kami, linaqbiduha, maka kami akan mengambil